Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada KM disiapkan dulu ya. Silakan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen dulu ya. Untuk hari ini, Selasa 13 Desember, siapa yang tidak masuk? Adinda sakit. Gonia sakit. Hari ini sudah sarapan? Sudah sarapan? Betul, sudah sarapan? Silahkan ya, simak apa yang Ibu katakan. Ya, ini 1, yang ini 2. Ya, kalau ini 3, ini berapa? Yang ini? 2. Kalau ini? 3. Bagus. Yang ini? 2. Kalau ini? 1, 3. Ini. 1. Ini. 1. Ini. 1. Yang ini. 2. Yang ini. 2. Yang ini. 2. Yang ini. 2. Wah, pintar. Berarti teman-teman konsentrasi, berarti teman-teman betul-betul udah sarapan. Oke, terima kasih ya. Pada kesempatan kali ini ya, pertemuan kita, Ibu akan membahas tentang ayo gali bakat dan minatmu. Ya, teman-teman sudah dibawa hasil psikotesnya? Bawa ya, silakan kalian simpan di atas meja ya, karena nanti kita akan mencocokkan hasil psikotes dengan cita-cita kalian. Kira-kiranya sudah sesuai atau belum? Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Ibu harapkan kalian bisa menganalisis karakteristik diri kalian ya, baik itu bakat, minat ya, karakteristik diri ya, prestasi kalian juga seperti itu. Nah, tapi Ibu pengen di sini lebih mengkerucut dulu ya, hanya bakat dan minat saja yang kita bahas ya. Selain itu juga Ibu berharap teman-teman bisa menentukan pilihan studi lanjutan yang akan kalian tempuh nanti ya, gitu. Ibu juga pengen teman-teman bisa mengambil sikap gitu ya, mau kemana, jurusan apa, kuliah di mana, seperti itu ya. Jadi langkah pertama supaya kalian tidak salah jurusan, salah satunya adalah harus paham mengenai strategi pemahaman diri ya. Pemahaman diri di sini apa aja, Bu? Salah satunya kalian harus mengetahui bakat kalian ya. Kalian juga harus tahu minat kalian ya. Karakteristik fisik kalian juga kalian harus tahu gitu ya. Kelemahan kalian gimana gitu ya. Kayak misalnya tinggi badan, berat badan, itu kalian harus paham tentang karakteristik fisik. Ya, apakah tangan kalian sering berkeringat atau tidak? Apakah kalian punya jantung lemah atau tidak? Itu semua harus menjadi patokan, ya, supaya teman-teman tidak salah jurusan, ya. Sekarang Ibu mau membahas bakat. Siapa yang tahu arti dari bakat? Tania. Menurut saya, bakat itu adalah potensi yang sudah ada dalam diri kita pas sejak lahir. Ya, betul. Potensi yang ada sejak lahir, betul. Memang betul ya. Yang namanya bakat itu adalah bawaan lahir. Ya, dia biasanya turunan, gen. Ya, jadi dia potensi yang turunan dari keluarga kita, dari gen kita, yang nantinya bisa berpeluang, berpotensi untuk dikembangkan menjadi pro, menjadi lebih ahli lagi gitu ya.
Kalau minat, siapa yang tahu definisi minat? Cowok? Ih, kok cewek lagi? Cowok nggak ada yang bisa. Bentar. Cowok, ada yang mau komen? Apa arti dari minat? Nggak ada? Oke, Joyce. Minat itu adalah kecenderungan hati terhadap suatu hal yang menurut dia baginya itu berharga. Kecenderungan hati yang menurut dia berharga. Bisa? Ada lagi yang mau berkomentar? Ada yang mau berpendapat lagi? Nggak ada? Joyce aja? Ya, bisa teman-teman simak ya. Minat adalah, betul ya, yang kata Joyce tadi betul. Ya, jadi minat adalah ketertarikan seseorang terhadap objek tertentu. Ya, artinya kalau teman-teman punya minat akan sesuatu, sesulit apapun, ya, seberat apapun, teman-teman pasti akan berupaya untuk bisa menekuninya, gitu ya. Ada keinginan untuk, wah saya harus bisa ngejar, seperti itu. Ya, jadi kalau bakat itu istilahnya gift, ya, gift dari Tuhan, dari Allah, ya. Kalau minat itu keinginan yang timbul dari diri kita, ketertarikan kita, ya. Sekarang Ibu ingin menampilkan beberapa model, ya. Ibu pengen tanya, ada yang tahu ini siapa? Who are they? Ada yang tahu? Joseph? Profesinya apa? Dokter. Iya, ini dokter Reisha. Ya, dia adalah jubir waktu penanganan COVID kemarin. Ya, pembahasan pertama kita adalah dokter dan psikolog. Ya. Silakan teman-teman cek, ya. Teman-teman cek hasil psikotesnya, ya. Buat teman-teman yang minat ke kedokteran atau psikologi, silakan dicek. Berikut adalah bakat yang sekiranya harus ada, ya. Coba dicek. Kemampuan realitas, ya. Teman-teman harus realistis, ya. Harus tahu mana yang fakta dan tidak, ya. Silahkan dibuka, ya, sambil dibuka. Lalu selain itu juga kemampuan bahasa, teman-teman tentunya harus paham, ya, harus punya kemampuan bahasa. Kenapa? Karena pertama, dalam perkuliahannya tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi buku-buku atau jurnal menggunakan bahasa Inggris. Jadi minimal teman-teman harus menguasai bahasa Inggris, ya. Selain itu juga teman-teman nanti pada prakteknya di lapangan akan bertemu dengan aneka pasien, anak-anak, orang tua, ya, anak muda, gitu ya, sepuh, gitu ya. Nah, dari segi bahasa teman-teman harus pintar-pintar memilih kata kalimat yang tepat, ya. Perkataan yang ramah seperti apa, yang sopan seperti apa, ya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke. Ya, teman-teman silakan. Boleh. Ya, silakan teman-teman dibuka lembar kerja peserta didiknya, keluarkan handphonenya. Ya. Silakan login ke Google Form ini, ya. Iya. Silakan buka link Google Form ini, ya. Dan Ibu minta kerjakan tugas ini secara per kelompok, ya. Silakan kerjakan per kelompok. Satu kelompoknya boleh 4 orang, ya. Silakan dibentuk. Nanti teman-teman silakan diskusian dengan temannya mengenai cita-cita dan rencana karir kalian ke depan, ya. Nanti setelah kalian rembugan ada yang presentasi, ya. Sudah paham sampai sini? Oke. Silakan bentuk kelompoknya, satu kelompok 4 orang, dan kerjakan lembar kerja peserta didiknya, ya.
Ibu rasa bisa cepet ya, karena kan tadi kalian sambil ngecek hasil psikotes sendiri gitu ya, sambil melihat pemaparan ibu juga. Yuk bisa ya. Ini kelompoknya sama siapa? Oh, sama yang di belakang, boleh. Green, sama siapa? Oh, sama ini aja, 3 berarti ya. Oke. Joseph, Hilmi, oh berempat, sudah. Oke. Rahma, Peter, oke. Sip. Ya. Silakan mulai berdiskusi ya. Ini kelompoknya mana? Udah ada? Silakan rembugan ya. Barangkali nih teman kelompok kalian ada yang masih bingung cita-citanya apa, bingung kuliahnya kemana. Silakan didiskusikan ya, dibantu teman-temannya. Dibantu teman-temannya cari tahu dari hasil psikotesnya apa yang menonjol ya. Ya, sudah selesai? Sudah? Sudah ya semuanya ya? Oke. Siapa yang mau memaparkan hasil kerjaannya? Perkenalkan, nama saya Kakek Langga. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mencoba memaparkan hasil diskusi kami perihal hasil psikotes yang diberikan ini. Berkaitan dengan pertanyaan dalam Google Form yang diberikan tadi, jadi saya dapat menunjukkan kalau saya ini memiliki cita-cita untuk menjadi mandor yang ada hubungannya dengan instruksi atau bangunan. Nah, jurusan saya itu ingin masuk ke teknik sipil di Universitas Indonesia atau bisa bilang UI. Nah, berdasarkan hasil psikotes yang diberikan, bakat saya itu ada di kemampuan realitas, kemampuan bahasa, fleksibilitas berpikir, kemampuan hitung praktis dan teoritis, kemampuan analisis dan sintesis, dan kemampuan 3 dimensi. Setelah saya perhatikan dalam bidang bakat ini, saya itu lebih cenderung atau lebih baik dalam aspek kemampuan analisis dan sintesis dan kemampuan 3 dimensi. Nah, berhubungan sekali dengan yang namanya teknik sipil, dengan hal-hal yang berbau dengan bangunan, konstruksi. Ya. Kemudian dari ada minat, saya mendapatkan dari aspek outdoor, kemudian persuasif, artistik, dan social service. Tinggi semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi saya simpulkan bahwa tes psikotes ini benar-benar menunjukkan bakat saya dan juga memberikan saya semangat untuk mencapai cita-cita. Oh, bagus. Teman-teman, berhubung waktu kita sudah habis nih ya, kayaknya diskusi kita cukup sampai di sini. Ya, Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 1 sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, jadi bisa kita pelajari dari kelompok 1 bahwa hasil psikotes dari kakak dan juga Brilin, kakak mau ke sipil, hasil psikotesnya ternyata sesuai. Pada pertemuan hari ini, hikmah apa yang bisa teman-teman ambil? Silakan. Acungkan tangannya, siapa yang mau jawab, siapa yang mau berpendapat? Silakan Rafa. Kalau menurut saya, kita jadi bisa lebih mengetahui tentang apa yang kita bisa atau ya apa yang kita inginkan, yang mungkin bisa untuk membantu masa depan kita untuk mungkin menggapai cita-cita atau mungkin memiliki pekerjaan yang lain. Jadi saya rasa ini benar-benar bermanfaat sih, soalnya kayak kita bisa jadi lebih percaya diri tentang apa yang kita punya dan apa yang kita inginkan. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir pada hari ini. Ya, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dengan baik. Mudah-mudahan pertemuan kali ini benar-benar bermanfaat untuk teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menentukan studi lanjutan
Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita bersalam. Assalamualaikum